Maka sistem cerna menjadi satu yang sangat penting di dalam organ dalam. Jadi organ-organ yang bergerak sendiri. Maka Rasulullah memberi nasihat kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk menjaga perut kita. Allah memerintahkan untuk makan yang halal dan thayyib. Halal untuk kesehatan ruh kita, thayyib untuk kesehatan jasad kita. Nah, kesehatan jasad, misalnya tubuh kita dalam kondisi dingin, maka secara naluriah dia akan mencari makanan yang sifatnya hangat. Dia akan nyaman minum yang hangat, makan makanan yang sedang hangat. Jadi kalau dingin atau sifatnya dingin, dia tidak menyukainya. Dia akan mencari yang hangat-hangat. Itu sebagai bentuk reaksi dari tubuh yang sudah Allah tetapkan di dalam tubuh ini. Sehingga ketika kita bereaksi seperti itu menjadi salah satu pola pertanyaan dalam diagnosa. Ketika ibu dan bapak sedang sakit, kondisi seperti ini, apalagi kita lihat lidahnya pucat, tanyain, apakah bapak dan ibu ketika minum yang hangat atau makan yang hangat, badannya lebih nyaman? Ketika mereka menjawab lebih nyaman, berarti itu suatu tanda bahwa makanan yang sifatnya hangat itu akan menjadi anjuran, dan yang dilarang adalah makanan yang membuat tubuhnya dingin. Berarti obat yang sifatnya hangat itu akan diarahkan untuk diminum, dan melarang obat ataupun herba, obat kimia maupun herba yang alami yang sifatnya dingin untuk diminum. Maka akan digunakan teknik penghangatan jika diperlukan pada kondisi fisiknya dia, dan menghilangkan atau melarang teknik-teknik yang sifatnya akan membuat tubuh itu menjadi dingin. Nah, ini satu gambaran bahwa manusia itu punya kecenderungan yang menunjukkan bahwa dia sedang dalam posisi seperti apa dan sakit seperti apa. Nah, ini kadang tidak diperhatikan karena mereka terjebak hanya dengan bahasa ada kadar vitamin A, vitamin C, kemudian ini kandungan protein, ini apa dan sebagainya. Terus terjebak pada kalimat membandingkan. Contoh, susu kambing lebih baik daripada susu sapi. Dibandingkan, apa yang Allah ciptakan sebaik-baiknya itu dibandingkan. Padahal Allah ciptakan susu sapi berbeda dengan susu kambing. Dan fungsinya juga berbeda. Fungsi sebagai nutrisi sama, tapi sifat dan karakternya berbeda. Nanti dikatakan vitamin C pada jambu kluthuk berbeda dengan vitamin C yang pada buah delima. Jadi buah delima dengan jambu nanti kadarnya tinggian mana dibandingkan, maka seolah yang kemudian kadarnya tinggi harus dimakan yang banyak. Tidak seperti itu cara kerjanya. Allah ciptakan di mana, difungsikan untuk siapa, pada kasus seperti apa, berapa banyak dia boleh makan dan sebagainya. Itu harus diperhatikan betul. Itu. Nah, ini tidak menjadi perhatian karena mereka terjebak di situ. Misalnya tempe itu baik karena mengandung kacang kedelai dengan kadar protein sekian. Sehingga ketika termasuk nanti ke hewan, ketika hewan itu membutuhkan protein, maka untuk pengganti protein ini diganti protein ini karena kadarnya tinggi. Pada protein hewani dengan protein nabati punya sifat yang berbeda, sama-sama
kandungan proteinnya tinggi, yang satu sifatnya hangat, yang satu sifatnya dingin. Kalau kacang-kacangan sifatnya dingin, walaupun nanti ada kacang-kacangan yang sifatnya hangat, walaupun tidak banyak. Nah, kacang-kacangan sifatnya dingin, protein nabati itu dingin, protein hewani itu sifatnya hangat. Nanti protein hewani dibagi lagi kelasnya. Ada daging kambing, daging domba, dan sebagainya itu tingkatnya yang paling panas itu yang mana? Ada daging onta, nanti daging kuda, itu level protein energi panasnya itu di mana? Nah, energi panas karena nggak bisa diukur, itu tidak dibahas. Pada orang-orang zaman dulu sudah membahasnya dan kita melupakannya. Seolah kita itu yang lebih ilmiah daripada mereka. Pada saat kita tidak ada ukuran yang seperti sekarang, di zaman dahulu itu sudah bernilai ilmiah. Sudah bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada pada zaman dulu di bab masalah kesehatan. Nah, hari ini terjadi perulangan. Dan kita merasa, karena ada pola yang baru, merasa pola baru itu menjadi lebih baik daripada pola-pola yang lama. Sepertinya harusnya pola yang lama yang sudah benar, sudah kemudian terbukti, tinggal dicari mengapa, kenapa. Itu. Tidak perlu kemudian dibantah, kemudian dikeluarkan sesuatu yang baru yang sebenarnya ada juga kekurangannya dari yang baru. Sebenarnya kalau kita sudah yang lama yang sudah teruji itu kemudian kita sempurnakan pada hari-hari selanjutnya, maka tahun-tahun berikutnya kita akan mendapatkan penjelasan yang semakin sempurna terhadap persoalan tersebut. Bukan kemudian kita mengganti sesuatu yang baru. Zaman dulu kita pakai jamu, terus diarahkan karena kemudian muncul dokter barat, kemudian diarahkan, waktu itu zaman-zaman Belanda itu diarahkan semua pakai obat kimia. Kemudian orang lupa lagi dengan obat herba, sehingga orang diare, anaknya diare, cucunya diare, itu sudah kebingungan, pusing, sudah kebingungan. Mereka sudah bergantung kepada obat kimia. Yang zaman dulu sudah bisa diatasi di level keluarga, kalau sudah tidak mampu baru bertanya kepada ahlinya. Nah, kemudian hari ini herba, jamu itu digencarkan lagi untuk dikenalkan lagi. Kenapa zaman dulu tidak kita pelajari, kemudian kita sempurnakan dengan teknik-teknik modern yang tidak menghilangkan prinsip-prinsipnya. Sehingga persoalan inilah yang kemudian menggelitik kita untuk kemudian bahwa ilmu Allah itu satu, tidak ada barat, tidak ada timur. Kalau ilmu barat dan timur, kedokteran barat dan timur itu kemudian tidak bisa kita satukan, berarti Tuhannya dua. Tuhan barat dan Tuhan timur. Karena nggak bisa bersatu, padahal pemilik ilmu itu satu. Berarti dunianya harusnya ada dua. Karena Tuhannya dua ya berarti buminya harusnya dua. Kalau kita meyakini sebagai umat Islam Tuhannya satu, yang punya ilmu satu, buminya satu, maka semua ilmu itu harus nyambung satu dengan yang lainnya. Karena pemiliknya sama. Kalau tidak bisa nyambung, berarti kita tidak mampu menyambungkan dan tidak mau mencari sambungannya. Kalau kita tidak mau mencari sambungannya, Allah tidak bukakan ilmu itu supaya kita tahu sambungannya. Ini yang harus kita perhatikan dalam belajar. Nah, ini yang membuat kita menggali terus persoalan-persoalan ini untuk menemukan. Agar apa? Ilmu Allah itu yang berserakan kita satukan lagi. Maka kata kunci kalau kita kembali ke jasad itu ada dua. Kalau kita bicara jasad ya, jasad itu ada dua. Maka yang pertama memelihara organ dalam itu kata kuncinya di pola makan yang benar.